semuanya. Kita akan mulai materi kita yang pertama sekali di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, yang pada kesempatan pertama kali ini di video yang akan saya sampaikan adalah membahas tentang fungsi linier ya. Jadi di Matematika Ekonomi dan Bisnis, selain kalian akan ketemu dengan bentuk matematis, apakah itu grafik ataupun persamaan, kalian juga nanti akan mampu untuk mengaplikasikan masing-masing persamaan matematik ataupun grafik ke dalam teori-teori di bidang ekonomi dan bisnis. Di semester pertama, paruh semester pertama gitu ya, kita akan banyak berbicara tentang fungsi linier ya, dan nanti aplikasi dari beberapa teori yang akan kita pelajari. Oke, saya langsung saja di materi yang sangat awal ini. Saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan fungsi linier, mulai persamaan umum dari fungsi linier, kemudian bagaimana caranya kita ingin membuat persamaan linier sampai dengan solusi untuk mencari solusi dari persamaan linier itu sendiri, serta tidak kalah penting adalah untuk bisa menggambarkan satu fungsi linier atau dua fungsi linier yang akan kita miliki ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Jadi di sini fungsi linier gitu ya. Kalau kita bedakan dengan fungsi lainnya, fungsi linier itu adalah fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi variabel x-nya itu sama dengan 1. Karena 1 maka di sana tidak dituliskan, sehingga persamaan ini kita bisa tuliskan sebagai y sama dengan a plus bx. Masing-masing a-nya adalah konstanta ataupun intercept, dan yang kedua b-nya itu kita sebut sebagai margin atau slope atau gradient atau kemiringan gitu ya. Dengan persamaan y sama dengan a plus bx, maka kita bisa menggambarkan satu fungsi linier itu menjadi 3 kemungkinan ya. Yang pertama kemungkinannya adalah garisnya akan increasing, di mana posisinya ditunjukkan dengan garis warna biru. Berarti ketika increasing ini maka koefisien dari b-nya itu positif ya. Jadi koefisien b-nya ini positif nih ya. Kemudian yang yang kedua gitu ya, ketika fungsi linear ini konstan gitu ya. Jadi gambarnya konstan berarti hanya ada variabel konstantanya saja gitu. Jadi y sama dengan a ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika fungsi linear ini mempunyai slope ataupun kemiringan semakin turun atau decreasing, negatif, ditunjukkan dengan slope-nya atau koefisien b-nya itu negatif nilainya ya, ditunjukkan dengan kurva ataupun garis yang warna hijau ya. Oke, itu adalah bagaimana caranya kita memahami gitu ya, apa itu fungsi linier dan bagaimana kemungkinan fungsi linier itu ketika kita gambarkan dalam satu grafik. Kemudian untuk membuat atau untuk menyusun fungsi linier itu sendiri, maka kita bisa paling tidak gitu ya, kita bisa menggunakan dua cara ini. Kalau kita punya titik koordinat x, y gitu ya, maka kita bisa membuat fungsi linier itu dengan menggunakan dua titik koordinat masing-masing, nanti titik A dan titik B, di mana masing-masing adalah A dalam kurung x1, y1, kemudian B sama dengan x2, y2 ya. Dua titik koordinat ini kita bisa tuliskan y min y1 dibagi dengan y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi dengan x2 min x1 ya. Kemudian yang kedua adalah satu titik koordinat dan slope-nya. Jadi
kita bisa tuliskan Y min Y1 sama dengan B dalam kurung X min X1. Karena B itu tidak lain adalah ya delta gitu ya, delta Y per delta X ya, jadi nanti bisa kita langsung cari. Kemudian untuk memahami lebih lanjut, contoh disediakan di sini. Jika diketahui dua titik A dan B gitu ya, masing-masing A-nya adalah A 4,5 dan B sama dengan 12,15, maka kalian diminta untuk menentukan persamaan linearnya. Kita tinggal masukkan saja titik ini ke dalam persamaan kita. Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Masing-masing Y1-nya sama dengan 5, kemudian Y2-nya sama dengan 15, berarti Y min Y1 di sini 5, kemudian dibagi dengan 15 min 12. Kemudian X min 4, X1-nya sama dengan 4, kemudian X2-nya sama dengan 12, maka X min 4 dibagi 12 min 4, hasilnya adalah Y min 5 dalam kurung dikalikan dengan 8, X min 4 dalam kurung dikalikan dengan 3. Kita dapatkan nilainya adalah Y min 5 sama dengan 3X min 12 dibagi dengan 8. Hasil akhirnya adalah 0,375X plus 3,5. Kalau kita lihat di sini, hasil persamaan ini menunjukkan koefisien B-nya sama dengan positif gitu ya. Sehingga nanti slope-nya atau gambarnya itu adalah increasing. Sementara nanti 3,5 ini adalah intercept-nya yang akan kita pakai sebagai titik potongnya ya, titik potong dari sebuah grafik. Misal seperti ini, maka dia karena positif, maka misal kita tuliskan 3,5 gitu ya, maka dia increasing ya, increasing seperti ini. Jadi berarti nanti dimulai dari sini. Jadi di sini Y sama dengan 0,375X plus 3,5. Ya, ini adalah fungsi yang kita dapatkan dari titik A dan titik B yang sudah ditampilkan sebelumnya, dan kita juga sudah gambarkan grafiknya berdasarkan fungsi linear yang terbentuk. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah memahami bagaimana caranya untuk membentuk satu persamaan linear dari informasi yang ada, apakah itu berdasarkan titik koordinat ataupun satu titik koordinat dengan satu slope gitu ya, maka yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membuat grafik dari fungsi linear atau persamaan linear. Jadi kalau di sini ada contoh Y sama dengan 10 plus 5X gitu ya. Untuk membuat fungsi linear yang perlu cari terlebih dahulu adalah mencari dua titik. Dua titik itu kemudian didapatkan dengan ya mencari masing-masing intercept dari X dan intercept dari Y-nya gitu ya. Jadi yang ini adalah intercept untuk Y-nya, kemudian yang ini adalah intercept untuk X-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kita asumsikan masing-masing titik itu X ataupun Y-nya menjadi 0, sehingga kita dapatkan nilai ekstrim dari Y dan X-nya ya. Misal kita asumsikan X sama dengan 0, maka Y-nya kita dapatkan 10. Kemudian ketika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Maka kita bisa tuliskan ya, berarti di sini kita bisa tuliskan titiknya di sini adalah 0,10. Kemudian di sini titiknya adalah min 2,0 ya. Jadi itulah yang kemudian interceptnya di X, kemudian yang di sini interceptnya di Y ya. Itu caranya kita untuk menggambarkan fungsi linear atau persamaan linear dari persamaan yang diketahui. Kalau nanti ada dua fungsi linear, maka kalian harus melakukan itu secara sendiri-sendiri gitu ya, untuk menentukan apakah fungsi linear yang kita miliki itu perpotongan atau berhimpitan atau kemudian sejajar ya. Dan itu nanti punya konsekuensi dalam
pencarian solusi dari dua persamaan yang ada. Oke, yang ketiga selanjutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan atau mencari solusi dari persamaan linear. Secara sederhana kita bisa mencari persamaan linear solusinya dengan dua cara. Yang pertama adalah melakukan substitusi, yang kedua adalah eliminasi. Seperti namanya gitu ya, kalau substitusi berarti kita mensubstitusikan satu persamaan ke dalam persamaan yang lainnya. Ya, ada persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita bisa masukkan persamaan 2 ke persamaan 1 atau sebaliknya persamaan 1 ke persamaan kedua ya. Kemudian yang eliminasi berarti kita mengeliminasi salah satu variabel di salah satu di kedua persamaan semisal ya, sehingga kita dapatkan sisa dari persamaan atau variabel yang lainnya. Ini ada contoh 4x plus 3y sama dengan 11, kemudian 2x plus y sama dengan 5. Kemudian ada proses substitusi, berarti kita ingin cari nih yang paling sederhana dari kedua persamaan tadi. Persamaan yang paling sederhana adalah yang di persamaan kedua gitu ya. Jadi y sama dengan 5 min 2x. Jadi 2x plus y sama dengan 5. Kita cari nilai y-nya menjadi 5 min 2x ya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan pertama, 4x plus 3 y-nya sama dengan 5 min 2x sama dengan 11, maka kita dapatkan nilai keseluruhannya adalah 4x plus 15 min 6x sama dengan 11, x-nya sama dengan 2. Kalau x-nya udah diketahui, kita tinggal substitusikan nilai x ini ke dalam persamaan y-nya, persamaan yang ini gitu ya. Jadi y sama dengan 5 min 2, x-nya sama dengan 2 berarti dimasukkan 2, hasilnya adalah 1. Jadi x yang kita dapatkan sama dengan 2 itu menunjukkan y-nya sama dengan 1. Jadi dari dua persamaan itu kita sudah dapat mencari solusi dari kedua persamaan, masing-masing x sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Itu solusi dengan menggunakan substitusi. Bagaimana caranya ketika kita menggunakan eliminasi? Ya, kalau eliminasi berarti kita ingin menghilangkan salah satu variabel, apakah itu x ataupun y, dari dua persamaan yang ada. Caranya gimana? Caranya kita kalikan silang saja gitu ya, dari masing-masing koefisien apakah x ataupun y yang ada. Semisal di sini 4x plus 3y sama dengan 11, kemudian 2x plus y sama dengan 5. Koefisien persamaan 1 dan persamaan 2 itu 4 dan 2. Maka kita samakan nih gitu ya, persamaan x-nya, koefisien x-nya, sehingga kita cari dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 1, kemudian mengalihkan persamaan 2 dengan 2. Ya, jadi kita balik. Hasilnya adalah 4x plus 3y sama dengan 11. Kemudian 4x plus 2y sama dengan 10. Karena kita ingin menghilangkan y-nya, maka gitu ya, kita kurangkan. Jadi nilainya adalah 4x dikurangi 4x sama dengan 0. Kemudian 3y dikurangi dengan 2y sama dengan y. Kemudian 11 dikurangi dengan 10 sama dengan 1. Jadi y-nya sama dengan 1. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan, ketika y sama dengan 1, x-nya sama dengan 2. Jadi itu dua metode yang bisa kita pakai untuk mencari solusi persamaan dari fungsi linear gitu ya. Ini akan bisa dilakukan untuk persamaan-persamaan yang lebih banyak, misal 3 persamaan linear atau 4 persamaan linear. Tetapi catatannya adalah prosesnya akan lebih panjang gitu ya, karena kita akan mencari satu persatu, mengeliminasinya satu persatu. Metode yang lebih ringkas sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan metode determinan gitu ya, dengan menggunakan matriks ya. Tetapi tidak akan saya bahas di sini ya, karena nanti akan kalian temukan lebih lanjut. Oke, kemudian tadi sudah kita dapatkan bagaimana mencari solusi dari dua persamaan linear. Tetapi kalau kita punya dua persamaan linear itu kemudian tidak secara otomatis ada solusinya
Ya, ada juga ketika dua persamaan linear itu ada, bisa jadi muncul tiga kemungkinan ya. Jika kita punya persamaan Y1 sama dengan A1 plus B1X, kemudian persamaan 2 adalah Y2 sama dengan A2 plus B2X gitu ya, maka kemungkinan pertama adalah ketika garis kedua persamaan antara Y1 dan Y2 itu akan berimpit atau berhimpitan. Kapan itu terjadi? Jika Y1 sama dengan NY2, A1 sama dengan NA2, kemudian B1 sama dengan NB2. Artinya di sini kalian akan bisa lihat ya. Jadi antara Y1 dengan Y2, A2, A1 dengan A2, kemudian B1 dengan B2 itu ada faktor gitu ya, atau pengali pembobot N gitu ya. Jadi nanti itu akan mengakibatkan dua garis itu akan berhimpitan. Konsekuensinya adalah kalau garis itu berhimpitan, maka kita akan mempunyai solusi yang tidak terbatas ya. Jadi gambarnya seperti ini nih ya, gambarnya seperti ini. Jadi di atas dan di bawah. Kemudian kemungkinan keduanya adalah garis akan sejajar. Kapan? Garis akan sejajar jika A1 tidak sama dengan A2, tetapi B1-nya itu sama dengan B2. Di sini bisa kita gambarkan ya, Y1 dan Y2 itu sejajar. Yang berbeda hanya interceptnya saja ya. Sementara slope-nya atau koefisien variabel X-nya itu sama ya. Semisal ya. Dan di sini nanti bisa dicari sendiri. Tetapi semisal yang paling mudah adalah Y sama dengan 5 kali 5 plus 5X dengan 10 plus 5X. Nah, jadi antara interceptnya 5 dan 10 kan berbeda, tetapi slope-nya sama-sama dengan sama 5-nya, sehingga itu nanti akan mendapatkan garis yang sejajar. Kalau sejajar berarti tidak ada solusi dalam kedua garis persamaan ini. Dan yang terakhir adalah garis akan memotong jika B1 tidak sama dengan B2 ya. Sehingga ketika kita punya dua persamaan, B1 tidak sama dengan B2, maka kita akan mendapatkan solusi yang unik. Ada satu solusi saja. Dan ini bisa kita gambarkan dalam gambar yang seperti ini ya. Jadi Y1 dan Y2 akan memotong di satu titik. Dan inilah yang kemudian akan kita harapkan untuk kita temui dalam persamaan linear ya. Oke, contohnya masing-masing ada di samping ini gitu ya. Saya kira apa yang akan saya sampaikan untuk fungsi linear sudah bisa saya cukupkan gitu ya. Tinggal kalian nanti latihan dengan contoh ataupun practice problem dari referensi yang ada gitu ya, yakni dari bukunya Dumairi ataupun dari bukunya Ian Jacks ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa lanjut lagi pembahasan tentang fungsi linear terkait dengan jenis-jenis fungsi dan juga nanti aplikasi dari fungsi linear itu dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kita cukupkan, terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.